Episode 4, Part 3. We Love You Sintayong. Menakar persiapan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 akan bergulir mulai tanggal 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Pertanyaan, apakah Timnas U20 sudah siap tempur? Bagaimana capaian Timnas selama mengikuti training center yang dipusatkan di Jakarta? Dan apakah Timnas U20 sudah berubah secara signifikan selama 20 hari di TC-kan atau belum? Di sela-sela pelaksanaan training center Timnas U20 di Jakarta, Timnas U20 telah terjadwal untuk melakukan turnamen mini atau international friendly match di Jakarta dengan mengundang 3 negara yaitu Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Pada laga pertama, Timnas Indonesia U20 menang telak melawan Timnas U20 Fiji dengan skor 4-0. Laga uji coba berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat, tanggal 17 Februari 2023 malam hari. Pertandingan berjalan sangat keras, wasit sampai mengeluarkan 4 kartu merah, 3 untuk Fiji dan 1 untuk Hoki Caraka Timnas U20 Indonesia. Timnas mendominasi jalannya pertandingan karena unggul dalam jumlah pemain, Indonesia 10 dan Fiji 8 orang. Gol pertama Indonesia tercipta pada menit ke-35, gol kedua menit ke-50, gol ketiga menit ke-67, dan gol keempat menit ke-86. Kemenangan Timnas Indonesia U20 versus Fiji 4-0 sepertinya belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan dari training center yang dijalani Timnas U20 selama 17 hari. Bahkan, menurut saya, kemenangan ini adalah efek dari permainan keras Timnas Fiji terhadap Timnas U20 Indonesia sehingga Timnas Fiji U20 mendapat 3 kartu merah. Hal ini praktis membuat Timnas U20 menjadi unggul dalam jumlah pemain karena Fiji yang hanya diperkuat 8 pemain melawan Indonesia 10 pemain. Kalau kita ingin mengukur progres meningkatnya kualitas Timnas selama training center, maka tolak ukurnya adalah pertandingan berjalan secara normal dan tidak ada kartu merah sebanyak itu kepada Timnas U20 Fiji, sehingga masih perlu mengamati jalannya pertandingan kedua saat Timnas U20 Indonesia melawan New Zealand pada tanggal 19 nanti. Catatan, 1. Dalam sepak bola, permainan keras memang jamak terjadi. Contoh, pada Piala AFF 2022 yang lalu, saat Timnas Indonesia melawan Vietnam, permainan keras dan brutal menjadi andalan Vietnam untuk menumbangkan Indonesia, dan ternyata berhasil. Nah, untuk kondisi seperti ini disarankan, Timnas harus tetap bermain secara profesional, kendalikan emosi secara baik, dan jangan terpancing emosi, dan jangan takut menghadapi lawan. 2. Kekompakan tim harus terus diperbaiki sesempurna mungkin. Karena selama laga pertama dengan Fiji, masalah ini masih menjadi critical point yang harus segera diperbaiki. Kekompakan menjadi key factor atau kata kunci dalam satu tim jika ingin meraih sukses berbagai aktivitas termasuk sepak bola. Spirit the corps harus terpatri dengan kuat dalam diri setiap anggota tim, jika tidak kegagalan akan terus berlanjut. Berulang kali saya katakan bahwa kekompakan merupakan indikator atau neraca keberhasilan dari suatu tim dalam menyerap, mengorganisasikan, menerapkan strategi dan taktik pelatih dengan baik di lapangan saat bertanding. 3. Kemudian, masih sering terlihat salah pengertian antara sesama pemain. Finishing mencetak gol masih tampak sulit karena terburu-buru dan tidak tenang, artinya masih sama seperti di Piala AFF 2022 yang lalu. 4. Lalu, kondisi fisik terus ditingkatkan, semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah, skill individu terus diasah, passing ball harus diperbaiki, setiap pemain harus rajin bergerak walau tanpa bola. Sekian dan nantikan episode 5 part 4 di channel ini.